Cahaya-cahaya keilmuan baginda Nabi Muhammad SAW terus bersinar terang, tidak terhenti saat Nabi wafat, berada dalam setiap dada para sahabat. Cahaya ilmu Nabi ada dalam dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada di dalam dada Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ada di dalam dada Sayyidina Uthman Ibnu Affan, ada di dalam dada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Para sahabat-sahabat wanita lainnya, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Ummu Salamah, dan para sahabiat, wanita-wanita sahabat lainnya. Sepeninggal beliau, ilmu itu terus mengalir melalui para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, sampailah pada kita semua hari ini. Kita bisa mengenal praktek sholat karena Nabi yang telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kita tahu caranya ibadah haji umrah karena Nabi yang telah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Beliaulah yang kemudian menjadi sumber keilmuan umat. Beliau adalah kota ilmu. Para hadir, ketika kita mengenang kembali para ulama, para kiai, panutan kita, sebenarnya beliau adalah wakil-wakil dari baginda Nabi Muhammad SAW yang hidup di zaman kita. Ketika kita berkesempatan salaman pada beliau, menatap wajah beliau, guru-guru kita yang mulia, tatapan ini sebenarnya bersambung hingga kepada Nabi Muhammad. Salaman kita kepada beliau bersambung hingga kepada tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat kita bersalaman, mencium tangan guru kita, tangan itu dulu mencium tangan gurunya, bersalaman dengan gurunya. Tangan gurunya dulu bersalaman, mencium, bersalaman dengan tangan guru-gurunya. Hingga 30 generasi, 35 generasi, sampai pada baginda Rasulullah SAW. Begitu juga tatapan mata kita memandang guru kita, memandang wajahnya, wajah yang pernah dipandang dan memandang wajah guru-gurunya. Begitu juga guru-guru beliau semua, wajah yang juga pernah dipandang dan memandang guru-gurunya di zaman selanjutnya, sampai kepada era salafun salih, para tabi'in tabi'in, beliau dipandang dan memandang guru-gurunya, sampailah pada sahabat, beliau dipandang dan memandang baginda Rasulullah SAW. Keistimewaan generasi yang pertama, beliau para sahabat memandang langsung wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun setelah zaman para sahabat. Andai hari ini ada wali besar bisa berjumpa Nabi, bermimpi Nabi, ingat bahwa para sahabat menatap langsung, melihat langsung, memandang langsung wajah baginda Nabi, berjuang di samping Nabi, membela Nabi saat Nabi dicaci maki, saat Nabi dilempari batu, saat Nabi dihunus pedang. Siapa yang tampil menjadi perisai hidup? Siapa yang menghalang-halangi musuh? Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka hakikatnya ketika kita berjumpa para guru, para kiai, para ulama, di dalam batinnya ada ilmu Rasulullah, di dalam pikirannya ada ilmu Rasulullah,
Di dalam lisannya ada sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau menyaksikan langsung ketika Nabi keluar dari rumah. Nabi menatap ke langit, hendak bepergian. Kemudian Nabi bersabda, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini menunjukkan aktivitas baginda Nabi Muhammad, gerakan baginda Nabi Muhammad senantiasa bersambung dengan Allah, ta'alluq kepada Allah. Keluar rumah, doa. Ketika akan berbaring tidur, doa. Bismillahi la malja wa la manja illa ilaih. Bangun tidur, berdoa lagi. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa nusur. Akan masuk rumah, assalamu alayna wa ala ibadillah salih. Membaca ayat kursi. Ketika akan berwudu, ketika akan makan, semua aktivitas baginda Nabi adalah ilmu, adalah ta'alluq kepada Allah, dan ini direkam oleh para sahabat dalam ingatannya. Ada yang melihat Nabi sedang makan baca doa, ada yang melihat Nabi sedang sholat baca doa iftitah, ada yang melihat Nabi sedang begini. Segala aktivitas direkam, dilihat oleh ingatan para sahabat, oleh pandangan mata para sahabat, dan diceritakan kepada para tabi'in. Para tabi'in menceritakan kepada generasi setelahnya, menceritakan lagi sampai kepada para ulama, sampai kepada para kiai, guru-guru kita semua. Beliau menyampaikan berita ini kepada kita. Ada yang ditulis di kitab, dibaca oleh para santri. Maka beruntunglah kita yang masih dekat dengan para ulama, beruntunglah kita yang masih menyempatkan diri mengaji kepada ilmunya para ulama, membaca kitab-kitabnya para ulama. Ini tanda bahwa kita masih punya ta'alluq kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Di antara sekian nasihat Nabi adalah memperbaharui iman. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian. Waktu itu para sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbaharui iman ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah berzikir la ilaha illallah. Dan gula mikir para pekerja. Berarti kiai-kiai sebab lambat, para awliya utisah, para wali songo, senata umat, matepak umat, mabode tradisi tahlilan. Kak dinto ngestuaki debu Kanjeng Nabi, sabek nengiting kakulina masyarakat, ipatut diatur tradisi. Mabode salamatan tahlilan, mabode pernikahan tahlilan, mabode hajatan menampak tahlilan. Sampungah kita kan debu Kanjeng Nabi, pakon mabenyak nganyari iman, mabenyak atikir la ilaha illallah. Nyering arang sarang kita niat nganyari iman. Estuaki sampungan abak dekah Kanjeng Nabi libat pada ruku saja. La ilaha illallah.